Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang simpangan baku dan varian. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Sairain Kafadia. Saya akan menjelaskan tentang simpangan baku data tunggal. Nama saya Novita Andika Pramusuara. Saya akan menjelaskan materi tentang simpangan baku data kelompok. Nama saya Nur Faiza Hirani. Saya akan menjelaskan tentang materi varian data tunggal. Nama saya Panderaja Saputra Marbun. Saya akan menjelaskan varian data kelompok. Selamat menyaksikan. Jadi, apa itu simpangan baku? Simpangan baku disebut juga standar defisiasi adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari meannya. Standar defisiasi juga dapat disebut penyebaran nilai-nilai terhadap rata-ratanya. Simpangan baku punya tujuan loh, yaitu mempermudah pengumpulan data, memperjelas sampel untuk mewakili populasi, dan memperdalam makna sampel. Jenis-jenis simpangan baku ada simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Simpangan baku data tunggal disimbolkan dengan sigma, mempunyai rumus sigma sama dengan akar dari jumlah xi kuadrat dikurang jumlah x kuadrat per n dibagi n, atau sigma sama dengan akar dari jumlah x kuadrat dibagi n. Dengan sigma sama dengan simpangan baku, x kuadrat sama dengan xi min x, xi sama dengan nilai data ke i, x sama dengan rata-rata, jumlah x sama dengan jumlah data sampel, n sama dengan jumlah data populasi. Oh iya guys, kedua rumus ini bila dipakai salah satunya akan menghasilkan hasil akhir yang sama loh. Gak percaya? Ayo kita buktikan. Contoh soal. Diketahui data sampel 3, 6, 4, 7, dan 5. Tentukan simpangan bakunya. Langkah awal, kita harus menemukan banyak data yang ada di soal, yaitu ada 5 data. Kemudian, dari 5 data tersebut, kita kuadratkan. Xi kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, ditambah 5 kuadrat. Lalu kita jumlahkan, menghasilkan 135. Lalu, kita jumlahkan 5 data tersebut. Jumlah X sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 25. Kemudian langkah 4 kita masukkan ke rumus S sama dengan akar dari jumlah xi kuadrat dikurang jumlah x kuadrat per n dibagi n. S sama dengan akar dari 135 dikurang 25 kuadrat per 5 dibagi 5. S sama dengan akar dari 135 dikurang 625 per 5 dibagi 5. S sama dengan akar dari 135 dikurang 125 dibagi 5 sama dengan akar dari 10 bagi 5. S sama dengan akar 2, yaitu 1,41. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 1,41. Nah, sekarang kita akan memakai cara yang kedua. Apakah hasilnya sama? Yuk, kita buktikan. Seperti biasa, langkah awal kita harus menemukan banyak data yang ada di soal, yaitu ada 5 data. Kemudian kita menghitung rata-ratanya. X sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 dibagi 5. X sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Langkah ketiga, dari data yang ada, kita kurangkan dengan rata-rata yang tadi sudah dihitung.
dan dikuadratkan. Jadi, XI dikurang X kuadrat sama dengan 3 dikurang 5 kuadrat, ditambah 6 min 5 kuadrat, ditambah 4 min 5 kuadrat, ditambah 7 min 5 kuadrat, ditambah 5 min 5 kuadrat, sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat dijumlahkan sama dengan 10. Kemudian kita masukkan ke rumus E sama dengan akar dari jumlah X kuadrat per N. E sama dengan akar jumlah XI dikurang X kuadrat dibagi 5. E sama dengan akar 10 bagi 5. E sama dengan akar 2 yaitu 1,41. Jadi terbukti ya guys, memakai cara yang pertama maupun cara yang kedua hasilnya tetap sama, yaitu 1,41. Selanjutnya adalah simpangan baku data kelompok dengan rumus S sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1F dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma NI sama dengan 1F dengan keterangan S adalah standar defisiensi kelompok, XI adalah nilai yang diamati dari item data, X bar adalah nilai rata-rata atau min data, dan F adalah jumlah frekuensi data. Dapat kita lihat dari contoh soal sebagai berikut. Hitunglah standar defisiensi atau simpangan baku dari data pengukuran tinggi tanaman di bawah ini. Tinggi tanaman dengan interval 1-3 memiliki frekuensi 2, tinggi tanaman dengan interval 4-6 memiliki frekuensi 6, tinggi tanaman dengan interval 7-9 memiliki frekuensi 8, tinggi tanaman dengan interval 10-12 memiliki frekuensi 3, dan tinggi tanaman dengan interval 13-15 memiliki frekuensi 1. Langkah pertama yang dapat kita cari adalah mencari rata-rata dari data tersebut. Dapat dilihat pada tabel, pada kelas interval 1-3 memiliki frekuensi 2 dengan rata-rata dugaan 2, interval 4-6 memiliki frekuensi 6 dengan rata-rata dugaannya 5, interval 7-9 memiliki frekuensi 8 dengan rata-rata dugaan 8, interval 10-12 memiliki frekuensi 3 dengan rata-rata dugaan 11, dan interval 13-15 memiliki frekuensi 1 dengan rata-rata dugaan 14. Dengan itu dapat kita ketahui jumlah frekuensi dari data adalah 20 dan jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan masing-masing rata-rata dugaan adalah 145. Oleh karena itu, rata-rata dapat kita ketahui sebagai berikut. X bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 145 dibagi 20 sama dengan 7,25. Langkah kedua yaitu menghitung simpangan baku. Dapat kita lihat di tabel, pada XI atau masing-masing data per kelasnya ada 2, 5, 8, 11, 14. Dan hasil dari data dugaan tersebut kita kurangi dengan rata-rata yang dapat kita lihat pada tabel sebelumnya yaitu 7,25. Sehingga masing-masing hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Dan dengan rumus simpangan baku sebagai berikut, S sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1F dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma NI sama dengan 1F dapat kita ambil yaitu S sama dengan akar dari 177,75 dibagi 20 sama dengan S adalah akar dari 8,8875 dan S adalah akar dari 8,8875. S sama dengan 2,9811. Materi selanjutnya adalah varians. Varians merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada suatu kelompok data. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Terdapat jenis-jenis varians. Yang pertama, varians untuk data tunggal. Yang kedua, varians untuk data kelompok. Berikut merupakan rumusan dari variasi data tunggal. Dengan S kuadrat sama dengan varians, XI sama dengan nilai X ke I,
X bar sama dengan rata-rata hitungan, dan N sama dengan banyaknya nilai data. Contoh soal. Tentukanlah varians dari data 4, 5, 6, 7, 3, 8, dan 2. Untuk langkah pertama, kita dapat mencari rata-rata terlebih dahulu dengan menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 2 per 7 sama dengan 35 per 7 sama dengan 5. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus varians data tunggal. S kuadrat sama dengan 4 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 6 dikurang 5 kuadrat ditambah 7 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 8 dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikurang 5 kuadrat per 7. Diperoleh S kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 9 per 7. S kuadrat sama dengan 28 per 7. Maka diperoleh S kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke varian data kelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dikali XI min X bar kuadrat per sigma F, di mana F itu frekuensi kelas, XI itu nilai tengah, X bar itu rata-rata atau mean. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pilihlah ragam atau varian dari data kelompok di bawah ini. Langkah-langkah penyelesaian. Pertama, cari nilai tengah di setiap nilai interval. XI sama dengan 40 ditambah 48 dibagi 2 sama dengan 44. 2. Kalikan nilai tengah dengan frekuensi di setiap nilai interval. XI dikali F. XI dikali F sama dengan 44 dikali 4 sama dengan 176. Selanjutnya cari rata-rata atau mean. Dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dikali F per sigma F sama dengan 2498 dibagi 40 sama dengan 62,45. Lalu kita cari nilai XI min X bar kuadrat sama dengan 44 dikurang 62,45 kuadrat menjadi min 18,45 kuadrat, hasilnya 340,40. Lalu F dikali XI min X bar kuadrat sama dengan 4 dikali min 18,45 kuadrat menjadi 4 kali 340,40, hasilnya yaitu 1361,6 kuadrat sama dengan sigma F dikali XI min X bar kuadrat per sigma F sama dengan 5661,8 per 40 sama dengan 141,545. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat pesan ibu, jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.